Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Kami dari kelompok 8 ingin menjelaskan, ingin mempresentasikan yaitu tentang teknik notasi ilmiah. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu yang akan saya wakilkan. Yang pertama ada Julian Eka Kurnia, yaitu saya sendiri. Yang kedua ada Lisa Safira. Yang ketiga ada Meisya Dwi Wulandari. Yang keempat ada Muhammad Yanuarli Fikri. Yang kelima ada Putri Ayu Lestari. Yang keenam ada Siska Pramudia. Dan yang ketujuh ada Siti Hasyifa. Meningkat ke presentasi berikutnya yang akan dijelaskan oleh Julian Eka Kurnia, yaitu saya sendiri. Masuk pada slide pertama, yaitu notasi ilmiah. Apa sih notasi ilmiah itu? Notasi ilmiah adalah pencantuman sumber rujukan yang digunakan dalam sebuah karya ilmiah. Dalam notasi ilmiah terdapat 3, yaitu karya ilmiah, tesis, dan artikel. Apa saja sih pengertian dari ketiga tersebut? Yang pertama ada karya ilmiah. Karya ilmiah adalah laporan tertulis dan diterbitkan yang memaparkan hasil dari penelitian atau pengkajian yang dilakukan oleh seseorang atau sebuah tim dalam memenuhi kaidah dan etika yang dilakukan dan didati. Selanjutnya ada tesis. Tesis yaitu gagasan pokok atau pendapat penulis yang akan dikembangkan dalam laporan. Dan yang ketiga ada artikel. Artikel merupakan salah satu bentuk karangan ilmiah yang berupa opini penulis. Perkenalkan, nama saya Lisa Safira. Di sini saya akan menjelaskan tentang kutipan. Kutipan ialah pinjaman kalimat atau pendapat dari seorang pengarang, atau ucapan orang terkenal karena keahliannya, baik yang terdapat dalam buku, jurnal, maupun terbitan lain. Kutipan ditulis untuk menegaskan isi uraian, memperkuat pembuktian pendapat, dan kejujuran dalam menggunakan sumber penulisan. Cara menulis kutipan ada 2. Yang pertama, meringkas. Proses meringkas ialah bertolak dari karangan asli, memproduksi karya asli dalam bentuk ringkasan, dan menyusun ringkasan dengan mempertahankan keahlian naskah. Kedua, membuat ikhtisar. Ikhtisar memerlukan ilustrasi untuk menjelaskan inti persoalan. Teknik pengetikannya seperti spasi, huruf, dan margin sama dengan teks. Oke, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meisya Dwi Wulandari. Saya akan melanjutkan presentasi yang telah disampaikan oleh teman saya Lisa. Jadi kutipan dibagi menjadi 2, yaitu kutipan langsung dan kutipan tak langsung. Kutipan langsung adalah salinan persis dari sumber tanpa perubahan. Kutipan tak langsung adalah pengungkapan kembali maksud penulis dengan kata-katanya sendiri. Kutipan langsung dan kutipan tak langsung dibagi masing-masing menjadi 2, yaitu kutipan langsung panjang pendek dan kutipan tak langsung panjang pendek. Kutipan langsung panjang yaitu kutipan yang lebih dari 3 baris ketikan. Kutipan seperti ini tidak dijalin dalam teks tetapi diberi tempat tersendiri. Kutipan langsung pendek ialah jumlahnya melebihi 3 baris kutipan. Kutipan ini cukup dijalin ke dalam teks dengan meletakkannya di antara 2 tanda petik. Kutipan tak langsung panjang atau parafrase sebaiknya dilakukan sependek mungkin, diperas sedemikian rupa sehingga tidak lebih dari 1 paragraf. Sedangkan kutipan tak langsung pendek
ialah parafrase yang terdiri dari satu paragraf. Parafrase yang pendek sebaiknya disediakan tempat tersendiri, tidak dibaur dengan teks lain. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Yanwarli Fikri dari kelas 2A3 Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang catatan kaki atau footnote. Catatan kaki adalah daftar keterangan khusus yang ditulis di bagian bawah setiap lembaran atau akhir bab keterangan ilmiah. Catatan kaki biasa digunakan untuk memberikan keterangan dan komentar dan menjelaskan sumber kutipan atau sebagai pedoman penyusunan daftar bacaan atau bibliografi. Pengertian lain catatan kaki adalah bagian suatu tulisan ilmiah yang berisi penjelasan tentang ide, gagasan, atau pesan yang diambil penulis dari referensi atau sumber yang aslinya. Supaya tidak bersifat plagiat atau mencontek, maka kita wajib mencantumkan sumber bacaan yang kita kutip tersebut. Catatan kaki biasanya berisi nama pengarang, judul buku sumber, penerbit, dan bahkan halaman buku juga harus disebutkan. Sekian, terima kasih. Nama saya Putri Ayu Lestari. Saya akan menjelaskan fungsi catatan kaki atau footnote, yaitu 1. Pendukung keabsahan penemuan atau pernyataan penulis yang tercantum di dalam teks atau sebagai petunjuk sumber. Yang kedua, tempat memperluas pembahasan yang diperlukan tetapi tidak relevan jika dimasukkan dalam teks. Penjelasan ini dapat berupa kutipan pula. Yang ketiga, referensi silang, yaitu petunjuk yang menyatakan pada bagian mana atau halaman berapa. Hal yang sama dibahas dalam tulisan. Yang keempat, tempat menyatakan penghargaan atas karya atau data yang diterima dari orang lain. Jenis-jenis catatan kaki. Jenis-jenis catatan kaki dibagi menjadi 3. 1. IBIT, 2. OP.SEAT, sheet, dan yang terakhir log.sheet. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang IBIT. IBIT itu singkatan dari Ibidium, yang artinya sama dengan yang di atas. Catatan kaki yang bersumber sama dengan catatan kaki yang tepat di atasnya. Ditulis dengan huruf besar, diberi garis bawah, diikuti titik dan koma, dan kemudian diberi nomor halaman. Yang kedua, op.sheet, singkatan dari opera citati, yang artinya dalam karya yang telah dikutip, catatan kaki dari sumber yang pernah dikutip, namun sudah disisipkan catatan kaki lain dari sumber yang lain dengan urutan nama pengarang, op.sheet, dan nomor halaman. Dan yang ketiga, log.sheet. Log.sheet itu singkatan dari loco citati, yang artinya tempat yang telah dikutip, urutan penulisannya yaitu nama pengarang, log.sheet, dan nomor halaman. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur catatan kaki atau footnote yang terdiri dari 2, untuk buku dan yang kedua untuk artikel dalam majalah berkala. Yang pertama untuk buku, di dalamnya ada yang pertama nama pengarang, yaitu editor atau penerjemah yang ditulis dalam urutan diikuti koma. Yang kedua, judul buku ditulis dengan huruf kapital kecuali kata-kata tugas dan digaris bawahi. Yang ketiga, nama atau nomor seri kalau ada. Yang keempat, data publikasi, yaitu A. jumlah jilid, B. nomor cetakan, C. kota penerbit yang diikuti oleh titik 2, D. nama penerbit yang diikuti oleh koma, E. tahun penerbit C, D, E diletakkan di antara tanda kurung. Yang kelima, nomor jilid kalau perlu. Yang keenam, nomor halaman yang diikuti titik. Lalu, untuk artikel dalam makalah berkala, yang pertama ada nama pengarang, yang kedua judul artikel di antara tanda kutip, yang ketiga nama majalah digaris bawahi, yang keempat nomor majalah jika ada, nomor 5 tanggal penerbitan, dan nomor 6 nomor halaman. Sekian.